ribuan kitab para ulama NU, tak ada sanad dari Pak Alawi, kecuali kitab tipis-tipis seperti kitab Safinatun Najah, kitab Sulamut Taufik, kitab Bughyatul Mustarsyidin, kemudian kitab-kitab amalan seperti kitab Rotib dan kitab Zikir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sekarang mari kita buktikan kitab-kitab yang digunakan oleh para ulama NU. Tidak ada satupun yang dari Pak Alawi, mulai dari kitab usul fikih, kutubu usulil fikih, kitab-kitab dasar-dasar fikih, mulai kitab Ar-Risalah yang disusun oleh Imam Asy-Syafi'i, sampai kepada kitab-kitab Al-Qawaidul Al-Fiqhiyah, yaitu Al-Ashbah wan Nadhair yang disusun oleh Imam Tajuddin As-Subki. Imam Tajuddin As-Subki juga bukan Pak Alawi. Atau kitab Al-Ashbah wan Nadhair yang disusun oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. As-Suyuti juga bukan dari Pak Alawi. Nah, karena kebanyakan orang Islam Indonesia masih sangat awam, belum paham tentang kitab-kitab usul fikih, sekarang kita akan membahas tentang kutubul fikih ala madhabil Imam Asy-Syafi'i. Kitab-kitab fikih, ya, kalau kitab fikih ini yang sudah jadi, artinya produk itu sudah jadi. Kalau usul fikih yaitu tentang dasar-dasar fikih. Sedangkan kutubul fikih ala madhabil Imam Asy-Syafi'i mulai dari kitab lil Imam Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 204 Hijriah. Kemudian kitab diringkas oleh murid beliau, yaitu menjadi kitab Mukhtasarul Buwaiti yang wafat pada tahun 230 Hijriah. Kemudian diringkas lagi oleh Al-Muzanni, namanya Mukhtasarul Muzanni, yang wafat pada tahun 264 Hijriah. Kemudian ada lagi Mukhtasar Harmalah yang wafat pada tahun 243 Hijriah. Kemudian ada lagi Riwayatul Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi yang wafat pada tahun 270 Hijriah. Ini belum ada, ya, Pak Alawi, ya. Ini belum ada. Apalagi kitab Ar-Risalah ini yang disusun juga oleh murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i secara langsung. Kemudian murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i ini Imam Al-Buwaiti, Imam Al-Muzanni, kemudian Imam Harmalah, Imam Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi memiliki murid-murid yang ahli tentang hadis. Jadi Imam Al-Hadis Al-Kutubus Sittah, mulai dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah, itu adalah cucu muridnya Imam Asy-Syafi'i. Al-Kutubus Sittah, kitab-kitab hadis yang 6, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Ini rata-rata adalah murid-murid daripada murid-muridnya Imam Syafi'i, artinya cucu muridnya Imam Asy-Syafi'i. Karena Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, memiliki murid-murid seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Sehingga para ulama ahli hadis yang 6 itu adalah cucu muridnya Imam Asy-Syafi'i. Kemudian ulama berikutnya, yaitu generasi tahun 300-an, ada seorang ulama yang menyusun kitab hadis. Ini khusus tentang madhab Syafi'i ini. Tetapi semua hadis dicantumkan, disusun menjadi kitab As-Sunan Al-Kubra miliknya Imam Al-Baihaqi, wafat pada tahun 458 Hijriah. Jadi kalau mengaku sebagai madhab Syafi'i, maka hendaklah menguasai kitab As-Sunan Al-Kubra. Alhamdulillah kami sendiri Al-Faqih Mu'alim sudah mempelajari ini semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, hadza min fadli rabbi. Nah, itu tadi para ulama ahli hadis yang sanad ilmunya kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian kita akan kembali membahas kitab fikih. Ada kitab Al-Hawi Al-Kabir yang disusun oleh Imam Al-Mawardi. Ini juga dari kitab Al-Nya Imam Asy-Syafi'i. Kemudian ada lagi kitab Al-Iqna', juga disusun oleh Imam Al-Mawardi yang wafat pada tahun 450 Hijriah. Ini enggak ada yang dari Pak Alawi loh, ya. Kemudian
ada lagi yang dari kitab diberikan syarah penjelasan yang panjang lebar, disebut Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab, yang disusun oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Ini adalah gurunya Imam Al-Ghazali, yaitu Imam Haramain Al-Juwaini. Kemudian ada lagi kitab namanya Al-Muhadzab yang disusun oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Kitab ini di dalam madhab Syafi'i juga, tetapi sanad cara penulisan kitabnya tidak sama dengan kitab Kemudian ada lagi kitabnya Imam Al-Ghazali, kitab fikih yang namanya Al-Basit, Al-Wasit, dan Al-Wajiz. Ini 3 kitab yang disusun oleh Imam Al-Ghazali, yaitu beliau memanjang lebarkan pembahasan, kemudian Al-Wasit tengah-tengah, dan Al-Wajiz meringkas. Ini sama-sama kitab fikih di dalam madhab Syafi'i yang sanadnya nggak ada dari Ba'alawi, nggak ada sama sekali ini. Kemudian ada lagi kitab namanya Fathul Aziz, Syarhul Wajiz. Kemudian ada kitab Al-Muharrar miliknya Imam Al-Rafi'i yang wafat pada tahun 623 Hijriah. Kemudian kitab Al-Muhadzab diberikan syarah penjelasan oleh Imam An-Nawawi yang namanya kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab lin Nawawi. Ini Masya Allah kitabnya sangat banyak sekali ya, berjilid-jilid. Ada yang menyusun sampai 23 jilid, tergantung kecil atau besarnya tulisan. Ada juga yang sampai 27 jilid. Imam An-Nawawi wafat pada tahun 676 Hijriah. Dari semuanya ini enggak ada yang dari jalur Ba'alawi. Lah, semua kitab ini dipakai oleh para ulama Nahdlatul Ulama. Jadi kalau dikatakan bahwa kiai-kiai NU itu sanad ilmunya sambung ke Ba'alawi, ya tidak benar, kurang benar lah. Kemudian ada lagi nomor 19 kitab Nahjut Talibin juga yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Kitab Rawdatul Talibin juga disusun oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi jelas bukan Ba'alawi ya. Jadi kalau diklaim kemudian didoktrin begitu, seolah-olah kiai NU itu sanad ilmunya ke Ba'alawi, ya kurang jujur lah. Kita harus terbuka nih. Ada lagi namanya kitab Tuhfatul Muhtaj Ibnu Hajar Al-Haytami. Lah, Ibnu Hajar Al-Haytami ini memang membenarkan sanadnya Ba'alawi, tetapi kami rasa beliau ini tidak meneliti begitu. Jadi beliau hanya menukil tentang sanad Ba'alawi. Kemudian ada kitab Muhdil Muhtaj Al-Khatib Asy-Syarbini. Al-Khatib itu kurang ya. Kemudian ada kitab Nihayatul Muhtaj Imam Ar-Ramli, kitab Kanzur Raghibin Al-Mahalli. Kemudian ada Hasyiatul Yubi wa Umairah. Kemudian ada kitab Asnal Matalib. Masya Allah, banyak sekali ya, kami sebutkan ribuan sebenarnya. Ribuan kitab-kitab ini sebenarnya masing-masing kitab itu bukan hanya jilid tipis seperti kitab Safinatun Najah atau kitab Shulamut Taufik, tidak. Kitab ini tebal-tebal berjilid-jilid ya, Masya Allah. Kemudian ada kitab namanya Al-Bahjatu Al-Wardiyah ya. Kemudian ada Matnuz Zubat, Matan Zubat Ibn Ruslan. Kemudian ada kitab Matan Takrib, Ghuyawat Takrib, disarahi oleh seorang ulama yang Al-Husaini, tetapi beliau juga bukan Ba'alawi. Jadi kitab yang mensarai kitab Matan Ghuyawat Takrib namanya kitab Kifayatul Akhyar. Lihat sajalah, penyusunnya adalah seorang Sayyid yang Al-Husaini, tetapi sanad nasabnya tidak ke Ba'alawi, tidak. Bahkan beliau sampai kepada Sayyidina Musa Al-Kadhim. Jadi hanya tiga saja kitab yang ada di Indonesia yang sanadnya sambung ke Ba'alawi, yaitu kitab Shulamut Taufik, kitab Safinatun Najah, kitab Bughyatul Mustarsyidin, ditambah tentang Ratibul Haddad, Ratibul Attas, kemudian kitab wirid seperti Wirdul Latif, Wirdul Sakron. Jadi kitab-kitab amalan itulah. Lah, sebenarnya kitab-kitab amalan itu rujukannya juga kepada kitab Al-Adhkarnya Imam An-Nawawi. Sedangkan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sendiri tatkala menyusun kitab Al-Adhkar, sebagaimana yang telah beliau jelaskan di dalam muqaddimah kitab Al-Adhkar, bahwa rujukan kitab-kitab beliau adalah Al-Kutubus Sittah, yaitu kitab-kitab hadis yang 6. Yang pertama kitab Sahih Bukhari, yang kedua kitab Sahih Muslim, yang ketiga kitab Sunan Abi Dawud, yang keempat kitab Sunan At-Tirmidzi, yang kelima kitab Sunan An-Nasa'i, yang keenam kitab Sunan Ibnu Majah.
Ditambah kedua kitab amalan, yaitu namanya kitab Amalul Yaumi wal Lailah, miliknya Imam An-Nasai, dan Amalul Yaumi wal Lailah miliknya Imam Ibnu Sunni. Tentunya ditambah kitab-kitab yang lainnya seperti kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan kitab Muwatta'nya Imam Malik serta kitab-kitab yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan lagi kitab fikih, yaitu kitab Manhajut Thulab dan kitab Fathul Wahhab. Kedua kitab ini disusun oleh Imam Zakaria Al-Ansari, beliau bukan Ba'alawi. Kemudian kitab Al-Mizan Al-Kubra yang disusun oleh Imam Asy'arani, beliau ini adalah keturunan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan istri yang lain, yaitu dari keturunan Sayyid Muhammad Al-Hanafiyah, putra dari Sayyidina Ali, tetapi bukan Ba'alawi. Kemudian yang ke-32 kitab Qurratul Ain bi Muhimmatiddin. Kemudian kitab Fathul Mu'in, ini disusun oleh Al-Malibari Al-Hindi, jelas Syekh Al-Malibari ya kan, dari Malabar nih. Kemudian kitab Irsyadul Ibad juga disusun oleh beliau sama. Kemudian kitab I'anatut Talibin disusun oleh Said Bakri, ini Al-Husaini tetapi juga bukan Ba'alawi. Kemudian kitab Kifayatul Akhyar disusun oleh Imam Al-Husaini juga, tetapi juga bukan Ba'alawi, bukan. Bahkan beliau ini keturunan dari Sayyid Musa Al-Kadhim. Kemudian ada kitab Al-Iqna yang disusun oleh Khatib Asy-Syirbini. Kemudian Hasyiatul Bujairami, kemudian Fathul Qarib, Hasyiatul Bajuri, dan seterusnya. Enggak ada yang dari jalur Ba'alawi. Demikian, semoga bisa dipahami dan bermanfaat serta barokah fid din wa dunyal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.